Selamat datang kembali di video presentasi hukum Archimedes. Nah, di video ini kita akan mengerjakan beberapa contoh soal ya, agar kalian lebih mengerti konsep dari hukum Archimedes. Nah, mari kita langsung ke soal pertama. Dikatakan bahwa sebuah benda diukur beratnya dengan neraca pegas. Ketika berada di udara, hasil bacanya adalah 0,48 Newton. Ya, jadi terdapat sebuah benda yang kita ukur beratnya dengan neraca pegas. Nah, di mana hasil bacanya itu adalah 0,48 Newton. Jadi di sini akan terdapat gaya berat sebesar W. Lalu hasil bacaan yang dibaca oleh neraca pegas tersebut itu adalah gaya normal, ya. Gaya normal pada benda yang dihasilkan oleh neraca pegas, di mana itu adalah N itu sama dengan 0,48 Newton. Nah, tentu saja di sini sigma F itu sama dengan 0 ya, pada keadaan seimbang. Maka kita bisa sebutkan bahwa W itu akan sama dengan 0,48 Newton. Ya, jadi berat dari benda tersebut itu adalah 0,48 Newton. Nah, sekarang di sini dikatakan bahwa ketika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Ya, jadi misalkan kita memiliki sebuah tempat yang berisi air, lalu kita celupkan benda tersebut seluruhnya ke dalam air. Nah, di mana massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dan hasil bacanya itu adalah 0,36 Newton. Jadi kita akan timbangkan lagi dengan neraca pegas, di mana hasil bacanya itu adalah 0,36 Newton. Jadi gaya normal yang bekerja pada benda tersebut itu adalah 0,36 Newton. Nah, tentukan massa jenis benda tersebut. Jadi kita perlu mencari massa jenis dari benda. Di mana massa jenis dari benda tentu saja itu adalah massa benda dibagikan dengan volume benda ya. Nah, maka mari kita gambarkan gaya yang bekerja pada benda tersebut pada saat tercelup di dalam air. Nah, di mana di sini tentu saja akan terdapat gaya berat ya. Jadi terdapat gaya berat, lalu gaya normal, lalu yang ketiga itu adalah gaya apung. Mari kita namakan FA. Nah, tentu saja sistem ini dalam keadaan seimbang ya, maka sigma F itu akan sama dengan 0. Nah, sekarang untuk mencari massa jenis benda, kita telah mengetahui massa benda ya dari informasi ini. Di mana berat benda itu adalah massa benda dikalikan dengan percepatan gravitasi itu sama dengan 0,48 Newton. Di mana massa benda itu akan sama dengan ini kita bagikan dengan 10, maka itu adalah 0, mari kita langsung tuliskan dengan dalam satuan saintifik itu adalah 48 kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 3 kg. Ya, karena kita bagikan dengan 10, maka itu adalah 48 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3 kg. Nah, lalu di sini mari kita lanjutkan sigma F sama dengan 0. Nah, maka mari kita analisis. Di mana gaya ke atas itu adalah gaya normal sebesar 0,36 Newton. Lalu kita akan tambahkan dengan gaya apung. Ya, gaya apung, lalu kita akan kurangkan dengan gaya berat. Ya, gaya berat yaitu 0,48 Newton. Ya, gaya berat dari benda itu adalah 0,48 Newton. Di mana itu sama dengan 0. Nah, maka gaya apung itu akan sama dengan berapa? Tentu saja gaya apung itu akan sama dengan 0,48 kita kurangkan dengan 0,36. Di mana itu akan sama dengan 0,12 Newton. Nah, sekarang berapakah besar gaya apung? Tentu saja kita akan gunakan hukum Archimedes. Di mana gaya apung pada benda ya, gaya apung yang dikerjakan pada benda itu akan sama dengan berat ya, akan sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut ya, yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, maka mari kita cari berat. Jadi FA itu akan sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut, yaitu berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Di mana di sini benda tersebut akan memindahkan air sebanyak ini ya. Nah, maka mari kita cari beratnya. Di mana beratnya tentu saja itu akan sama dengan massa dari air dikalikan dengan percepatan gravitasi yaitu G. Nah, di mana massa dari air itu adalah massa jenis air dikalikan dengan volume air, lalu kita kalikan dengan percepatan gravitasi. Ya, jadi massa jenis air kita telah ketahui yaitu 1000. Lalu kita kalikan dengan volume air, di mana volume air itu akan sama dengan volume benda. Mari kita tuliskan ini adalah volume air, lalu kita kalikan dengan percepatan gravitasi yaitu 10.
maka volume air itu akan sama dengan 0,12. Mari kita tuliskan. Ini menjadi 12 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 2. Lalu kita bagikan dengan berapa? Kita bagikan dengan 10 pangkat 4. Nah, maka ini akan sama dengan 12 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Ini adalah meter pangkat 3. Ya, dengan demikian maka kita telah dapat menemukan massa jenis dari benda. Ya, karena volume dari air yang terpindahkan itu akan sama dengan volume benda yang tercelupkan. Ya, VA itu sama dengan VB. Nah, dengan demikian maka massa jenis dari benda itu akan sama dengan massa dari benda, yaitu 48 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3 dibagikan dengan 12 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Di mana itu akan sama dengan, nah di sini kita dapat mencoretnya menjadi 10 pangkat 3. Lalu 48 dibagikan dengan 12 itulah 4. Di mana ini satuannya adalah kilogram. Untuk volumenya satuannya itulah meter pangkat 3. Di mana ini akan sama dengan 4000. Ya, jadi itu adalah 4000 kilogram per meter kubik. Ya, jadi ini adalah massa jenis dari benda tersebut. Nah, semua kalian mengerti konsep dari hukum Archimedes ya. Jadi ya sangatlah sederhana. Mari kita ke soal kedua. Jadi ya di sini dikatakan bahwa terdapat sebuah patung emas. Ya, misalkan ini adalah patung emas tersebut. Dengan massa, jadi ya massa dari patung emas itu adalah 9,65 kg. Lalu massa jenis dari emas, ya massa jenis emas itu sama dengan 19,3 dikalikan dengan 10 pangkat. Nah, di sini adalah 10 pangkat 3 ya. Di sini saya lupa tuliskan ini adalah 10 pangkat 3. Jadi ini dikalikan dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, akan diangkat dari sebuah kapal yang tenggelam. Nah, berapakah tegangan kabel pengangkat? Jadi di sini emas tersebut akan diangkat dengan kabel pengangkat. Nah, yang pertama itu pertanyaannya adalah ketika patung masih tercelup seluruhnya ke dalam air laut. Ya, jadi yang A itu adalah patung tersebut masih tercelup dalam air laut. Di mana massa jenis dari air laut itu adalah 1,03 10 pangkat 3 ya. Ini juga merupakan 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Ya, saya lupa tuliskan pangkat 3-nya. Nah, maka sekarang mari kita cari tegangan tali tersebut, yaitu T di sini. Mari kita gambarkan seluruh gaya yang bekerja pada batang emas tersebut. Tentu saja itu adalah gaya berat. Lalu di sini adalah gaya apung, yaitu FA. Nah, dengan demikian maka kita telah dapat mengerjakan soal tersebut ya. Jadi sigma F itu akan sama dengan 0. Ya, jadi dalam keadaan seimbang, tidak memiliki percepatan ya. Jadi terdapat kecepatan konstan saja. Nah, di mana sigma F sama dengan 0, maka di sini gaya ke atas itu adalah tegangan tali, kita tambahkan dengan gaya apung yaitu FA, lalu kita kurangkan dengan gaya berat yaitu W, di mana semuanya itu sama dengan 0. Maka tegangan tali ini yang perlu kita cari, lalu kita tambahkan dengan gaya apung, di mana gaya apung itu adalah kita akan gunakan hukum Archimedes ya, yaitu berat dari fluida yang kita pindahkan. Ya, di mana berat dari fluida yang kita pindahkan itu adalah berat dari air laut. Di mana berat dari air laut itu akan sama dengan massa dari air laut yang terpindahkan dikalikan dengan percepatan gravitasi. Di mana massa dari air laut itu akan sama dengan massa jenis dari air laut kita kalikan dengan volume air laut yang terpindahkan, lalu kita kalikan dengan percepatan gravitasi ya. Jadi mari kita tuliskan ini adalah massa jenis dari air laut kita kalikan dengan volume dari air yang terpindahkan ya, air laut yang terpindahkan atau volume benda tersebut, karena volume dari air laut yang terpindahkan itu sama dengan volume benda ya, jadi akan sama. Jadi kita akan tuliskan langsung dengan volume benda, lalu kita kalikan dengan percepatan gravitasi, lalu kita kurangkan dengan berat dari benda tersebut atau batangan emas tersebut, di mana beratnya itu adalah M dikalikan dengan percepatan gravitasi, di mana itu semuanya sama dengan 0. Nah, dengan demikian maka kita telah dapat menyelesaikan soal tersebut, di mana T itu akan sama dengan ME dikalikan G, yaitu 9,65 dikalikan dengan 10, lalu kita kurangkan dengan
Di sini massa jenis air laut itu adalah 1,03 dikalikan 10 pangkat 3. Lalu kita kalikan dengan volume. Nah, sekarang mari kita cari volume dari emas tersebut. Ya, di mana massa jenis itu adalah M dibagikan dengan V. Maka V itu sama dengan, ya, massa jenis itu sama dengan M per V. Maka volume itu kan sama dengan massa 9,65 dibagikan dengan volume, ya, dibagikan dengan massa jenis, yaitu 19,3 dikalikan 10 pangkat 3. Nah, maka mari kita langsung tuliskan, di mana kita kalikan dengan 9,65 kita bagikan dengan 19,3 dikalikan 10 pangkat 3, lalu kita kalikan dengan 10. Ya, kita kalikan dengan percepatan gravitasi. Di mana itu akan sama dengan berapa? Ini adalah 96,5. Kita kurangkan dengan, nah di sini kita perlu gunakan kalkulator ya untuk menghitungnya. Di mana di sini 10 pangkat 3, mari kita coretkan dahulu. Ya, 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat 3. Nah, maka ini adalah 1,03. Ya, 1,03 kita kalikan dengan 9,65. Lalu kita kalikan dengan 10. Lalu kita perlu bagikan dengan 19,3. Di mana itu sama dengan 5,15 Newton. Yang ini adalah gaya apung pada emas tersebut. Di mana di sini akan sama dengan, jadi 96,5 kita kurangkan dengan 5,15 itu akan sama dengan 91,35 Newton. Jadi ini adalah tegangan tali ya pada saat seluruh emas tersebut tercelup dalam air laut, yaitu T sama dengan 91,35 Newton. Nah, sekarang mari kita ke pertanyaan B, di mana pertanyaan B itu adalah ketika patung muncul seluruhnya di atas permukaan laut. Nah, maka pertanyaan B tentu saja sangatlah sederhana ya. Jadi ya di sini kita perlu mencari tegangan tali pada saat di udara. Jadi ini adalah T, tentu saja di sini adalah gaya berat. Maka di sini adalah sigma F sama dengan 0 dalam keadaan seimbang. Di mana T kita kurangkan dengan W itu sama dengan 0. Maka T itu sama dengan W. Ya, T itu sama dengan berat dari emas. Di mana berat dari emas itu akan sama dengan berapa? Yaitu massa dikalikan dengan percepatan gravitasi, yaitu 96,5 Newton. Jadi ya tentu saja tegangan tali pada saat di udara itu lebih dari tegangan tali pada saat emas tercelup seluruhnya ke dalam air laut. Ya, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.